Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai manajemen bisnis Islam dengan topik yaitu dasar-dasar pengetahuan tentang kewirausahaan dan ruang lingkupnya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang akan kita bahas melalui video ini, diantaranya yang pertama adalah pendekatan dan teori kewirausahaan, kemudian keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur, dan yang ketiga, kewirausahaan dalam perspektif Islam. Sebagai suatu overview, wirausaha dari segi bahasa atau dari segi etimologis berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu sendiri bermakna pejuang, pahlawan, berani, utama, atau perkasa. Sementara usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Sementara secara terminologis atau secara istilah, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Menurut Joseph Schumpeter, wirausahawan berarti inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Jadi kata kunci di sini adalah seorang inovator, kemudian kata kunci yang kedua adalah perubahan-perubahan, dan kata kunci yang ketiga adalah kombinasi baru. Nah, kombinasi baru dapat berupa produk baru, metode produksi baru, pasar yang baru, sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, dan organisasi atau struktur yang baru. Pertanyaannya, samakah wirausaha dengan wira swasta? Ya, jawabannya dekat, tetapi tidak sama persis ya. Ada beberapa perbedaan antara wirausaha dengan wira swasta. Wira swasta lebih menekankan kepada objek atau produk yang sedang diusahakan, sementara wirausaha menekankan pada jiwa dan semangat, kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam berbisnis. Selain itu, perbedaan yang kedua, wirausaha cenderung bermain dengan resiko dan tantangan dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Sementara wira swasta cenderung kepada pemanfaatan modal yang dimilikinya untuk membuka suatu usaha tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang wirausaha bisa jadi wira swasta, namun wira swasta belum tentu seorang wirausaha. Istilah lain dari wirausaha adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini berasal dari bahasa Prancis, ya. Enter berarti antara, prendre berarti mengambil. Jadi entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko atau tantangan. Kemudian ada 4 aspek dasar kewirausahaan atau entrepreneurship menurut Heesrich dan Peter. Yang pertama adalah adanya suatu proses penciptaan dalam suatu kegiatan tersebut, kemudian menghargai waktu dan usaha, adanya resiko, dan imbalan yang nantinya diharapkan akan dicapai, atau target berupa keuntungan atau profit dan benefit. Kemudian manfaat kewirausahaan yang bisa dirasakan, yang pertama, kewirausahaan bisa menjadi suatu kegiatan yang menambah daya tampung tenaga kerja, dan pada akhirnya dalam skala makro ini akan mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan dan pemelihara kesejahteraan lingkungan sosial, dimulai dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, seorang wirausaha akan menjadi teladan dalam hal kerja keras dan ketekunannya. Kemudian yang keempat, wirausahawan tersebut akan mendidik para karyawannya menjadi orang-orang yang disiplin, mandiri, tekun, dan jujur. Sementara yang kelima, secara luas, kewirausahaan
dimulai dari wirausahanya dan para karyawannya akan ditiru oleh masyarakat, diteladani oleh masyarakat supaya hidup secara efisien, tidak foya-foya atau boros. Dalam artian membeli hal-hal yang dibutuhkan dan mengurangi keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak diperlukan. Demikian juga sebagai seorang wirausahawan muslim, maka seyogianya mereka mengusahakan produk-produk yang merupakan kebutuhan, bukan saja keinginan, apalagi untuk bermewah-mewahan. Beberapa sikap wirausahawan. Yang pertama adalah berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, mampu bekerja tekun, kemudian secara teliti dan mampu produktif dalam kesehariannya atau dalam pekerjaannya. Jadi berbeda ya teman-teman antara produktif dengan sibuk. Kalau produktif berarti bisa memanfaatkan waktu secara efisien untuk menghasilkan produk atau menghasilkan hasil gitu. Jadi waktu yang dimanfaatkan itu pasti membuahkan hasil. Sementara orang sibuk belum tentu dia bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, berkarya dengan semangat kemandirian atau tidak bergantung dengan orang lain, ya, berdiri di atas kaki sendiri begitu. Kemudian yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil tantangan, yaitu risiko. Kemudian ada beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau wirausahawan. Perilaku yang pertama adalah seorang wirausaha seyogianya memiliki rasa percaya diri dalam bentuk teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain. Dia memiliki kepribadian yang baik dan optimis terhadap pekerjaannya. Kemudian, perilaku yang kedua adalah seorang wirausahawan yang baik juga berorientasi pada tugas dan hasil. Mereka biasanya haus akan prestasi, mereka berorientasi pada selain profit juga benefit, ya kan? Kemudian tekun, tabah, punya motivasi tinggi, dan pekerja keras. Kemudian, step yang ketiga, seorang wirausahawan juga merupakan pengambil resiko, sehingga mereka memiliki energi-energi yang lebih dibandingkan profesi-profesi jenis lain. Mereka memiliki inisiatif, suka pada tantangan, mereka juga mampu menjadi pemimpin, baik itu memimpin timnya atau memimpin diri mereka sendiri, karena sebagaimana yang kita tahu yang memimpin diri sendiri itu lebih sulit dibandingkan memimpin orang lain. Kemudian dapat menanggapi saran dan kritik dengan bijak gitu. Jadi bukan anti kritik dan terbuka terhadap saran, terbuka terhadap masukan-masukan. Kemudian yang keempat adalah keorisinilan, dalam arti mereka itu inovatif ya, tidak suka dengan plagiasi, kemudian kreatif, fleksibel, serba bisa dan punya keingintahuan yang tinggi untuk mengetahui banyak hal. Kemudian yang kelima adalah orientasi kepada masa depan, mereka itu juga tinggi. Seorang wirausahawan wajib hukumnya untuk optimis pada masa depan. Walaupun mereka tahu bahwa usahanya pasti akan dihadapkan pada banyak resiko, mereka harus tetap optimis bahwa usaha mereka akan tetap survive dan maju menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kemudian keterampilan dasar wirausahawan yang pertama punya mental dan spiritual yang tinggi. Jadi selain mental yang kuat, spiritual mereka juga bagus. Hablum minannas dan hablum minallahnya juga harus bagus. Kemudian memiliki kepribadian yang unggul, dalam arti mereka itu bisa diandalkan. Mereka mampu membuat diri mereka itu bisa diandalkan juga oleh orang lain. Kemudian pandai berinisiatif dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Sementara keterampilan khususnya ada conceptual skills dalam arti keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Kemudian technical skills atau keterampilan teknis yang berarti keterampilan melakukan teknik-teknik dan strategi-strategi tertentu dalam mengelola usaha.
Jadi pertama kali mereka harus bisa mengkonsep dulu ya bisnisnya itu, konsep dari mulai visi misinya, ya kan, permodalannya, kemudian berapa keuntungan yang dicapai, target keuntungan dan lain-lain, itu konsepnya harus matang dulu. Dan sistemnya, jadi seorang wirausahawan itu menciptakan sistem, baru setelah itu menciptakan technical skills atau teknik dan strategi, termasuk bagaimana kemampuan mereka dalam menghadapi suatu permasalahan atau resiko di tengah jalan yang sewaktu-waktu bisa timbul. Mereka juga harus punya keterampilan untuk mengatasi hal tersebut, karena ada beberapa resiko yang terkadang di luar ekspektasi dan di luar prediksi seorang wirausahawan. Maka mental mereka harus kuat dan mereka harus pintar memutar otak untuk mencari teknis dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian human skills atau keterampilan bekerja sama dengan orang lain, baik itu karyawan atau bawahan maupun sesama usahawan yang lain, atau pihak-pihak selain usahawan atau wirausahawan yang mungkin membantu mereka seperti para pemodal atau investor. Kemudian bagaimana mereka bisa berhubungan juga dengan customer, berhubungan dengan para pemasok, dan berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan yang mungkin mereka meminjam dana dari lembaga keuangan tersebut. Kemudian ada beberapa peluang yang menjadi keunggulan seorang wirausahawan menurut Zimmerer, Scarborough, dan Wilson. Yang pertama adalah peluang untuk menentukan nasib sendiri. Dalam arti, dengan memiliki usaha sendiri, seorang wirausaha itu dapat menentukan nasibnya sendiri. Dan tadi ya, tidak bergantung pada keberadaan orang lain selaku pemilik usaha gitu. Jadi mereka bekerja tanpa harus disuruh-suruh sama orang lain. Mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri, mampu mengembangkan diri juga sesuai sama hobi, sama minatnya dan kemampuan, sehingga membuat dirinya lebih berarti baik bagi dirinya sendiri karena mereka doing what they love gitu kan, dan membuat dirinya juga berarti bagi masyarakat, bahkan bagi negara dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya peluang untuk melakukan perubahan. Jadi wirausahawan dapat melakukan perubahan dengan usaha yang dilakukan. Tentunya perubahan ini menuju arah yang lebih baik ya bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar, dan secara makro nanti juga kalau itu perubahan yang baik bagi masyarakat pastinya juga akan menjadi sesuatu yang baik bagi negara. Dan ini tentu sulit dirasakan kalau mereka itu masih menjadi karyawan biasa, yang mana gerak mereka terbatasi oleh aturan-aturan perusahaan dan kemauan atasan mereka. Kemudian keuntungan ketiga kalau menjadi seorang wirausahawan adalah peluang untuk mencapai potensi kita itu benar-benar potensi yang maksimal. Gitu. Jika masih bekerja sebagai karyawan, kita rentan dengan rasa jenuh, rasa bosan, rasa kita tuh seperti menjadi robot atau pekerja yang disuruh-suruh menjadi buruh, gitu kan. Jenuh, kadang juga kita kurang memperoleh tantangan dan kurang bisa mengembangkan diri sendiri karena kalau sebagai karyawan ya kita baru akan mengembangkan diri kalau kita sudah mendapatkan surat tugas atau kepercayaan tertentu dalam tim kecil tertentu begitu kan. Tetapi dengan aktivitas membuka usaha sebagai seorang wirausahawan, maka rutinitas bekerja sebagai karyawan itu tidak akan dialami. Hidup itu akan menjadi lebih dinamis gitu. Kita akan terpacu dengan perubahan-perubahan, akan nge-push diri kita itu untuk selalu menciptakan hal-hal yang baru dan menemukan hal-hal yang baru dalam pekerjaan kita sebagai seorang wirausahawan. Kemudian yang keempat, peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Nah, dengan hanya menjadi karyawan yang berpenghasilan tetap setiap bulannya, maka kadang kita merasa itu nggak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan sama keinginan hidup kita. Kadang ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan gaji sebulannya itu bahkan lebih dari 4 jutaan atau 2 digit, tapi masih saja dirasa kurang. Bahkan ada orang kaya yang selama pandemi ini mereka malah merasa bahwa cicilan mereka itu sudah banyak gitu. Terus penghasilan mereka itu nggak cukup untuk membayar cicilan.
Seperti itu. Jadi kalau menjadi karyawan ada masanya di mana kita merasa bahwa gaji kita itu nggak cukup, apalagi kalau gaya hidup kita menang dibandingkan kemampuan kita untuk atau kemauan kita untuk menabung dan berinvestasi. Pasti kita akan merasa gaji kita itu nggak cukup terus. Tetapi entrepreneur atau wirausahawan itu memiliki kemungkinan untuk memperoleh penghasilan yang tanpa batas gitu. Jadi selama seorang wirausaha itu bergerak terus, kemudian berinovasi dan mengembangkan diri dalam hal pemasaran dan lain-lain, maka peluang untuk memperoleh keuntungan itu juga bisa menakjubkan dan lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di perkantoran. Kemudian yang kelima adalah peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Jadi seorang wirausahawan yang menjadi pemilik usaha itu seringkali menjadi warga masyarakat yang dihormati. Apalagi kalau mereka itu mempekerjakan tetangga-tetangga sekitarnya. Pasti itu menjadi seorang yang lumayan disegani di lingkungan tempat mereka tinggal. Karena apa? Karena mereka berjasa untuk menyediakan lapangan kerja bagi tetangga-tetangganya, bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya, dan otomatis itu akan meningkatkan taraf hidup warga sekitar mereka juga. Seperti itu. Jadi manfaatnya insya Allah lumayan besar ya. Kemudian manfaatnya tadi berarti tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita, terutama yang paling dekat. Kemudian yang keenam adalah peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah pekerjaan yang paling membahagiakan di dunia adalah hobi yang dibayar. Nah itulah, jadi seorang entrepreneur itu biasanya banyak yang berangkat juga dari hobi, dan karena dari hobi kemudian mereka memiliki suatu inisiatif supaya hobi mereka itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi doing what you love, karena kebanyakan dalam realita kehidupan itu bukan do what you love, tapi kita harus mau nggak mau love what you do. Tapi seorang wirausaha atau entrepreneur, mereka adalah orang-orang pilihan yang bisa merasakan apa sih itu do what you love. Kemudian 3 kelebihan menjadi entrepreneur menurut Suryana. Yang pertama adalah otonomi. Jadi pengelolaan usahanya itu bebas, tidak terikat, membuat seorang wirausaha itu menjadi seorang istilahnya bos ya. Tapi dalam hal ini bos itu juga memiliki makna yang negatif, tapi harusnya itu lebih kepada leader atau pemimpin. Tapi kemampuan kita untuk memimpin, untuk menggerakkan suatu usaha sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan idealisme kita, visi dan misi serta cita-cita kita, itu akan menjadi suatu kepuasan otonomi bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Jadi, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan itu sangat memotivasi berwirausaha. Kemudian yang ketiga, kontrol finansial. Seorang wirausahawan bebas dalam mengelola keuangan dan merasakan kekayaannya ya milik sendiri gitu. Itu adalah hasil jerih payah sendiri. Tapi perlu diperhatikan juga karena seorang wirausahawan memang terasa akan memegang harta kekayaan yang lebih banyak, maka mereka juga harus dituntut memiliki kemampuan untuk bisa berpikir lebih jauh gitu. Horizon waktu mereka itu masih panjang. Jadi kalau pekerja kantoran itu biasanya dapat asuransi, dapat jaminan kesehatan, dapat jaminan ketenaga kerjaan, kemudian dapat dana pensiun juga dari kantornya, maka seorang wirausahawan itu harus kreatif sendiri ya. Mereka memiliki inisiatif sendiri gimana caranya supaya nanti mungkin saat usia pensiun saya masih bisa bekerja atau enggak. Kalau enggak bisa bekerja berarti saya harus punya pendapatan pasif dan semacamnya. Itu harus dipikirkan oleh seorang wirausahawan. Jadi nominal yang besar yang kita rasakan saat kita masih usia produktif jangan sampai membuat kita terlena sehingga kita itu mengabaikan bahwa suatu saat kita itu kemampuannya juga akan terbatas dengan usia ya, faktor usia. Kemudian selain keunggulan tadi juga ada kelemahan ya. Kelemahan sebagai seorang wirausahawan
menurut Zimmerer dan teman-teman dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah ketidakpastian pendapatan. Jadi seseorang yang bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan kan akan memperoleh gajinya itu tetap ya setiap bulan. Bahkan kadang dapat bonus kalau mereka itu lembur-lembur dan semacamnya. Tapi kondisi yang sama tidak akan dialami oleh seorang wirausahawan. Bahkan kondisi mungkin akan lebih buruk, akan sangat miris saat awal-awal pendirian usaha. Tapi ya begitulah, usaha itu ya memang awal-awalnya harus jatuh bangun dulu. Kita harus berani rugi dulu di awal, ya kan? Kemudian, tapi suatu saat penghasilan itu juga bisa membumbung tinggi. Kalau pasar lagi rame, produk kita lagi diminati masyarakat, itu bisa langsung kita dapat keuntungan yang sangat fantastis. Contohnya kalau sebelum pandemi ini, jualan masker itu ya laku, nggak laku gitu kan. Tapi saat ada pandemi, wah pendapatan kita bisa berkali-kali lipat kalau kita dari awal itu sudah jualan masker. Itu pasti akan terasa. Nah, tapi ya gitu, nanti surut lagi saat pandemi sudah berakhir, masyarakat merasa udah punya masker banyak, ya kan, stok mereka udah banyak, terus kita masih jualan masker aja, ya otomatis pendapatan kita nggak akan sebanyak waktu pandemi ini awal-awal permintaan masker itu meningkat. Seperti itu. Jadi ketidakpastian pendapatan, fluktuatif sekali pendapatan seorang wirausahawan. Kemudian resiko kehilangan seluruh investasi. Ketika seseorang mulai bisnis, pasti ada bayangan kalau nanti itu mungkin modal saya kembali, mungkin juga enggak, ya kan? Mungkin target omset saya bisa tercapai, mungkin juga enggak. Nah, itu adalah resiko. Bahkan bisa jadi saya benar-benar bangkrut dan kehilangan seluruh modal, sama sekali nggak balik modal, malah buntung, ya kan? Malah nambal di sana sini, terus bayar utang dan sebagainya. Itu adalah resiko yang dihadapi oleh seorang wirausahawan. Kemudian kerja seorang wirausahawan itu lebih lama dan lebih keras dibandingkan profesi-profesi yang lain yang sudah dapat pendapatannya itu secara tetap per bulan. Kemudian kualitas hidup rendah dulu nih sampai bisnis ini settle, sampai ya seenggaknya sampai balik modal lah. Kemudian setelah itu dapat keuntungan sedikit baru kemudian kualitas hidup seorang wirausahawan itu akan semakin baik. Bahkan bisa jadi nanti akan lebih baik dibandingkan para pekerja kantoran kalau mereka konsisten, istiqomah, tekun, berdarah-darah dulu baru setelah itu kipas-kipas gitu istilahnya. Kemudian yang kelima, tingkat stres yang tinggi, karena itu apa-apa dipikir sendiri kan sama seorang wirausahawan. Kebijakan mereka pikir sendiri, sistem dipikir sendiri, permasalahan karyawan dipikir sendiri gitu. Itu akan, walaupun kadang kita delegasikan sama orang lain, tetap saja seorang wirausahawan kan itu bisnis mereka gitu ya. Pasti mereka akan tetap memikirkan usaha mereka. Punya cabang di sini memang diserahkan ke kepala cabang, tapi sebagai pemilik bisnisnya kita juga pasti akan memikirkan bisnis kita. Tuh, jadi tingkat stresnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi tingkatnya apabila menjadi pegawai atau karyawan biasa. Kemudian yang keenam, tanggung jawabnya penuh. Tadi sama seperti penjelasan sebelumnya ya, karena walaupun sudah didelegasikan ke beberapa kepala cabang atau beberapa koordinator atau beberapa manajer, kita sebagai wirausahawan puncaknya atau kita ownernya itu pasti tetap memiliki tanggung jawab penuh. Kalau ada apa-apa, ada masalah di bisnis kita, pasti ditanya siapa nih yang punya bisnisnya gitu. Seperti itu. Kemudian rentan juga mengalami yang namanya keputusasaan. Karena kesuksesan itu kan nggak datang begitu saja jatuh dari langit ya. Kegagalan dan keberhasilan itu masih menjadi bagian dari proses menuju sukses kita yang benar-benar kita impikan. Jadi seorang wirausahawan tuh harus siap untuk berhasil dan siap juga untuk gagal. Tapi terkadang ada kegagalan yang membuat kita benar-benar hampir putus asa, tapi seorang wirausahawan yang memiliki akidah dan keimanan yang baik pasti percaya bahwa setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Kalau nggak ada jalan keluarnya ya putar arah aja, keluar lewat jalan masuknya. Bercanda. Jadi seperti itu. Kemudian menurut Suryana, ada 3 kelemahan menjadi entrepreneur. Yang pertama, pengorbanan personal, ya. Jadi di awal-awal memulai usaha, seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk.
gitu. Sedikit sekali waktu yang mungkin akan disisihkan untuk kepentingan keluarga, bahkan untuk rekreasi. Jadi awal-awal pendirian usaha ya memang harus benar-benar kita berkorban dulu, mengorbankan semua hal-hal yang merupakan kesenangan kita sebelum kita memulai usaha, ya. Jadi hampir semua waktu, tenaga, pikiran kita curahkan untuk kepentingan perintisan bisnis kita. Kemudian yang kedua, beban tanggung jawab. Nah, sebagai seorang wirausahawan, awal-awal mulanya itu ya harus mengelola semua fungsi bisnis. Kita harus tahu mulai dari bagaimana produksi, pemasaran, keuangan, terus bagaimana rekrutmen karyawan, satu orang, 2 orang gitu kan di awal-awal. Nah, kemudian pengadaan bahan, juga sekaligus gimana cara kita menyampaikan visi misi kita transferkan gitu ke karyawan yang kita rekrut. Itu adalah tanggung jawab kita di awal. Dan nanti seiring dengan berjalannya waktu, ada orang yang kita menjadi wakil kita akan lebih santai pekerjaannya. Tapi di awal-awal kita itu sebagai yang mendirikan bisnis ya harus tahu semuanya, mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, logistik, sampai pemasaran, ya kita harus tahu semuanya, sampai keuangan juga. Tapi nanti mungkin ada saatnya saat kita bisnisnya sudah benar-benar bagus, sudah settle, keuangan ada yang pegang sendiri, produksi ada kepalanya sendiri, pemasaran ada kepalanya sendiri, customer service ada bagiannya sendiri. Tapi kalau di awal ya memang itu semua adalah tanggung jawab kita dan kita harus mengerti semuanya. Kemudian kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal, karena usaha kita itu awalnya juga modalnya juga nggak terlalu banyak, dan kadang-kadang juga itu uang milik sendiri ya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang dimodali orang tua sebagai sarana belajar atau keluarga yang lain, ya maka awal-awal usaha kita ya memang pasti keuntungannya akan kecil dulu ya, jangan langsung berharap langsung banyak gitu, enggak. Ya mungkin ada beberapa yang beruntung langsung banyak, tapi mayoritas usaha yang didirikan awal-awalnya pasti labanya juga kecil dulu. Bahkan kemungkinan tutup itu juga ada. Seperti itu. Kemudian karakteristik wirausahawan dalam konsep Islam. Yang pertama adalah sifat takwa, tawakal, zikir, dan syukur. Nah, karena tadi kita juga sudah tahu ya, bahwa dunia usaha atau bisnis itu kan punya dinamika tersendiri. Ada persaingan dari kompetitor itu juga semakin hari itu semakin kuat. Maka kita sebagai seorang wirausahawan yang muslim harus punya sifat takwa, tawakal, ya. Kita harus punya iman yang betul-betul kuat dan spiritual yang betul-betul kuat dalam menjalankan usaha kita. Kita yakin bahwa ya setiap rezeki itu nggak akan pernah salah orang selama kita mengusahakan rezeki kita dengan semaksimal mungkin. Kemudian jujur dalam segala hal kehidupan, tapi juga jujur di sini ada tempatnya juga ya. Jadi terlalu jujur, benar-benar yang sampai rahasia-rahasia yang mungkin seharusnya kita tutupi kemudian kita sebarluaskan, itu juga kurang tepat. Nah, kemudian niat suci dan ibadah. Bagi seorang wirausahawan muslim, menjalankan usaha termasuk sebagai jihad juga ya, sebagai sarana untuk ibadah. Karena bekerja itu kan juga ibadah, apalagi seorang wirausahawan itu membuka lapangan kerja untuk orang lain, maka insya Allah jika itu diniati sebagai ibadah, maka kita mendapatkan pahala juga dari orang yang kita rekrut dan kita ajak menuju usaha kita yang mengarah kepada kebaikan. Kemudian kita juga menolong orang lain juga kan, jadi itu juga akan berpahala insya Allah. Jadi pahala seorang wirausahawan itu insya Allah berlipat ganda. Makanya nggak salah kalau dalam hadis disebutkan, kemarin kita sudah belajar bahwa seorang bisnismen, seorang wirausahawan yang mereka jujur, yang mereka amanah, itu akan disejajarkan dengan para anbiya, dengan para siddiqin dan para syuhada kelak di hari kiamat. Kemudian bangun subuh dan bekerja. Nah, ini adalah rahasia sukses para wirausahawan muslim adalah bangun pagi-pagi, gak tidur pagi. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah sejak lama mendoakan kepada kita semua supaya kita itu diberkahi. Jika kita bekerja dan bergerak apapun lah, olahraga lah, atau benar-benar bekerja, atau kita sholat, atau kita
mengikuti kajian. Pokoknya pagi-pagi kita mengerjakan sesuatu alias nggak tidur. Itu insya Allah amal kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah yang sudah mendoakan kita dari beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian toleransi. Seorang wirausahawan Muslim juga harus toleran, ya, memiliki sifat supel, mudah bergaul, komunikatif, praktis, juga fleksibel. Kemudian zakat dan infak, keuntungan atau harta yang diperoleh dalam bidang bisnis. Dalam hal ini jika kita sebagai wirausahawan Muslim harus menyisihkan sebagian keuntungan tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, orang lain yang memiliki atau orang lain yang tidak memiliki daya upaya sama seperti yang kita punya. Jadi istilahnya kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh privilege, ya. Kita punya privilege untuk bisa mengakses modal, kita punya pengetahuan untuk bisa membuka bisnis. Maka kita lihat di sekeliling kita itu banyak juga orang-orang yang underprivileged gitu. Mereka itu nggak punya kemampuan untuk dapat modal pun, mereka nggak punya kemampuan gitu loh. Orang-orang pada nggak percaya sama mereka untuk ngasih mereka modal. Dan mereka sendiri nggak punya modal pribadi. Nah, maka kita sisihkan uang dari keuntungan kita untuk orang-orang tersebut. Ya, jadi kita itu ibaratnya rezeki yang ke kita ini seperti tempat atau pipa air gitu. Jadi kalau kita ingin pipa ini bersih, kita sebagai pipa itu bersih, maka setiap ada air itu ya dialirkan, jangan mengendap di kita terus, nanti kita akan penuh dengan jentik-jentik nyamuk, alias kita itu akan penuh dengan hal-hal yang madorot dalam kehidupan kita pribadi gitu. Jadi istilahnya kalau dianalogikan atau dikiaskan tuh ya seperti itu ya, kita itu seperti pipa air, kemudian rezeki itu seperti air yang mengalir melalui kita. Kemudian silaturahim. Seorang wirausahawan Muslim juga harus biasa bersilaturahim dengan mitra usahanya maupun dengan pelanggan. Karena apa? Karena dalam Islam juga diajarkan bahwa silaturahim itu akan menjadi suatu jalan rezeki. Dengan kita memperluas silaturahim, maka kita juga memperbanyak jalur rezeki yang nantinya akan datang kepada kita, dan kita menyalurkan rezeki juga kepada orang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk latihannya ini ya, nanti dikerjakan, jawabannya ditulis di Google Classroom pada classwork, lembar tugas. Jadi ada yang ingin saya tanyakan sama teman-teman. Coba sebutkan 2 ciri seorang wirausahawan yang berhasil menurut Anda. Gitu. 2 ciri saja dari sekian banyak ciri-ciri yang wirausahawan yang berhasil. Kemudian jawaban ini silakan ditulis di lembar kerja. Kemudian referensi yang saya gunakan, mungkin teman-teman ingin membaca lebih lanjut, ada dua buku. Yang pertama adalah Pengantar Kewirausahaan yang ditulis oleh Rusdi Ananda, yang kedua Kewirausahaan yang ditulis oleh Jamil Latif. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita mengenai topik kita tentang dasar-dasar pengetahuan kewirausahaan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menyampaikan penjelasan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.